Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan juga kali ini tentunya di Eljon Medical Forum kita akan bahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal bintitan yang berkaitan dengan mata dan juga banyak terjadi kita rasakan juga gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian juga bagaimana pengobatannya. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita ada Dr. Sri Astri Nanditya, dokter spesialis mata. Halo Dr. Sri. Baik, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sehat, dokter. Oke, dokter, kita akan bahas soal bintitan ya, dokter, atau hordeolum dalam bahasa medisnya nih. Jadi mata itu bisa ya, dokter, bintitan itu kanan dan kiri dua-duanya? Iya, pasien-pasien saya pernah terjadi seperti itu. Mata kanan duluan, terus tiba-tiba seminggu kemudian mata kirinya juga jadi kena. Ya, itu bukan karena kumannya jalan sendiri ya. Mbak Cynthia, itu kemungkinan karena kita tidak merawat kebersihannya dengan baik. Jadi karena gejalanya gatel, kita kucek ya, kucek nggak sadar kita kucek, terus kita gosok-gosok tangan, terus kena mata sebelahnya. Nah, kebetulan mungkin mata sebelahnya juga punya bakat atau produksi minyaknya banyak, tipe kulitnya berminyak ya, itu bisa jadi cepat infeksinya. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah harus bersih matanya, tangannya, wajahnya itu harus harus bersih gitu biar bebas dari bakteri-bakteri yang tidak seharusnya. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke. Terus katanya dokter menangis juga bisa sebabkan bintitan. Jangan-jangan mitos juga nih, dok? Ya, menangis itu kelenjar yang bekerja itu berbeda dengan kelenjar yang tempat infeksinya terjadi hordeolum ya. Nih, ini adalah lacrimal gland ya. Lacrimal gland ini adalah kelenjar yang memproduksi air mata kita. Nah, posisinya berbeda ya. Dan kandungannya, produksinya juga bukan minyak, tapi air mata, air, komponen paling banyaknya air. Jadinya menangis itu, menangisnya nggak bikin kita jadi bintitan, tapi mungkin di sini ada aktivitas berlebih jadi bengkak ya bisa. Cuman biasanya kalau nangis pakai tisu atau pakai tangan dihapus-hapus, tisunya dikantongin, nanti nangis lagi tisunya diambil lagi gitu. Jadinya itulah lingkungan yang kotornya itu yang bisa menyebabkan jadi bintitan, bukan karena nangisnya. Oke. Nah, kemudian dokter ada beberapa kasus yang lama banget gitu, dokter, bintitannya tuh hilang sampai bahkan berminggu-minggu, ada yang lebih dari 1 bulan. Itu kenapa ya, dok? Betul. Bintitan itu bisa berlanjut menjadi kronis ya. Nah, kalau misalnya jadi kronis, yang terjadi adalah sel-sel inflamasinya itu berganti dengan sel-sel yang akhirnya menimbulkan kekakuan pada mata. Nah, jadi kelenjarnya itu jadi kaku sehingga nanah yang terproduksi di dalam itu nggak bisa kemana-mana. Dia akan terperangkap di sana. Nah, nanah yang terperangkap ini itu kalau sudah kronis biasanya obat susah masuk di sini ya sehingga susah hilang. Jadinya dia harus dibuat jalan keluar di insisi kecil, dioperasi sedikit, bukan operasi sih, ini hanya membuka sedikit kemudian dibersihkan dari nanah-nanahnya supaya nanahnya bersih dan obat bisa masuk. Berarti solusinya kalau yang udah terlalu lama harus itu tadi ya, dokter, ya dibuka ya, dok? Ya, kalau misalnya di atas 2 minggu, 1 bulan sudah tidak nyeri dan benjolannya segitu-segitu aja dan tidak mengecil lagi itu sudah bisa dilakukan insisi. Itu kenapa bisa seperti itu ya, dok? Ya, karena tidak tuntas pengobatan yang fase akutnya itu tidak tuntas. Jadi masih ada bakteri di sana atau yang terperangkap atau sisa-sisa dari peradangan cairan peradangan atau apa ya nanah yang terperangkap di dalamnya seperti itu. Biasanya udah nggak nyeri sih kalau kronis.
Mm-mm. Apa ada komplikasinya, Dok, bintitan ini, Dok? Nah, kalau dibiarkan lama dan misalnya daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa menyebabkan peradangannya tambah luas. Mm-mm. Ya, Mbak Cynthia, ini tadinya yang cuman di ujung, misalnya ya, di ujung sini gitu bisa akan meluas ke kelopak mata yang lebih lebar. Ya, Mm. bisa jadi sampai alis-alis kena Mm. bengkak semua. Jadi bengep semua itu bisa terjadi seperti itu. Mm. Nah, itu juga makanya harus diobati dengan seksama dan tuntas. Apalagi kalau anak-anak ya daya tahan tubuhnya kan belum optimal. Terus biasanya ada ibu hamil, kemudian orang tua yang ada diabetes atau penyakit lain. Biasanya dia kalau nggak diselesaikan tuntas suka melebar kemana-mana. Nah, kalau melebar ini biasanya harus butuh antibiotik yang sesuai, ya, Mm. yang tidak bisa dibeli sembarangan di apotik ya. Harus dengan pengawasan dokter dan instruksi. Oke. Kemudian dokter, kapan nih dok harus ke dokter ya dok? Biasanya kan orang mungkin nggak terlalu apa ya, kalau masalah bintitan ya udahlah mungkin bisa hilang sendiri gitu ya dokter ya. Tapi kapan nih dok kondisi ketika kayaknya harus dibawa ke dokter gitu? Baik, kalau kondisinya sudah mengganggu, sebenarnya kalau sudah ada keluhan yang kronis, ya, kalau misalnya baru pun, kalau misalnya nyeri sekali, itu sebaiknya nggak usah tunggu 2 minggu, datanglah ke dokter biar di awal bisa tuntas. Mm. Kalau kita temukan di awal, kita obati secara optimal, dia sembuh sempurna, nanti tidak perlu dilakukan insisi tadi, daripada matanya harus disayat ya, Iya. gitu. Lebih baik dituntaskan di awal, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya dibiarin terus jadi kronis, lebih dari 2 minggu, lebih dari sebulan, kalau udah nggak nyeri tapi mengganggu, itu juga boleh secara kosmetik mengganggu atau jadi susah berat kalau melek gitu, itu udah boleh kita harus konsultasikan ke dokter mata. Mm-mm. Oke deh. Kemudian dokter pengobatannya seperti apa nih dok untuk bintitan ini? Apakah boleh pengobatan sendiri gitu menggunakan apa dokter? Ya seperti saya jelaskan tadi, Mas Cynthia, untuk di rumah pengobatan maksimalnya adalah dengan kompres hangat, ya, dikompres hangat 3 kali sehari, pagi 10 menit, siang 10 menit, menjelang tidur 10 menit, ya, dengan kompres hangat. Kemudian sambil kita jaga kebersihannya, sambil mandi kita juga bersihkan. Kalau adanya pembersih baby shampoo, pakai sampo bayi, apapun mereknya yang tidak pedih di mata bisa untuk membersihkan. Sementara seperti itu. Kalau dalam 3 hari seminggu belum sembuh, harus konsultasi. Seperti itu. Oke. Kemudian dokter penggunaan lensa kontak tadi ya dokter kan karena salah satu juga faktor resiko. Gimana cara menggunakannya dengan baik dokter untuk mencegah bintitan ini juga dok? Ya, nah ini kalau soal lensa kontak, seperti saya bilang tadi ini kan nggak secara langsung ya. Mm-mm. Tapi secara umum, lensa kontaknya harus dibersihkan dengan baik. Lensa kontaknya harus pas. Jadi lensa kontak yang dipakai, sekarang kan ada macam-macam ya. Mm-mm. Nah, ada yang diameternya besar, bikin mata jadi besar, kayak mata boneka dan sebagainya gitu ya. Nah, lensa kontak itu belum tentu sesuai. Seperti kita pakai baju ya, baju kita tuh kalau kita beli di toko ukuran M, belum tentu M-nya yang ini sama dengan cocok dengan kita, Mm-mm. gitu kan. Belum tentu merek baju yang ini M-nya cocok dengan kita. Jadinya harus pas. Lensa kontak itu dipakai harus pas. Tidak boleh terlalu ketat, tidak boleh terlalu longgar. Karena kalau ketat atau longgar dia kan menyebabkan iritasi dari mata kita. Nah, kalau udah iritasi, kuman mudah masuk. Mm-mm. Ya, kita kuman yang lewat itu seneng. Oh ini lagi ini nih
lagi nggak oke nih, dia jadi mudah berkembang biak seperti itu. Kalau tidak pas. Yang kedua adalah kebersihannya. Kita harus jaga supaya lensa kontak yang kita pakai itu benar-benar bersih dengan air pencuci yang steril, kemudian sering diganti, tidak tidak nggak pakai air sembarangan, kadang-kadang pakai air keran lagi. Itu berbahaya sekali. Itu banyak kasus yang terinfeksi karena nggak bersih, ya. Terus kebawa tidur, ya. Itu juga mempengaruhi infeksi. Jadi kalau mau pakai lensa kontak, jangan cuma pikirin bagusnya, glowingnya mata kita, tapi juga harus dipikirkan cocok atau enggak dengan kita dan tangan, dan kita harus udah punya kebiasaan yang bersih. Kalau kita nggak yakin kita bisa bersih, jangan pakai lensa kontak. Seperti itu. Ya. Gitu. Oke. Seperti itu, Mbak Cynthia. Terakhir dokter, untuk mencegahnya dokter gimana dok? Mencegah terjadinya hordeolum ini, Ya. berulang kali saya cerita tadi ya, bahwa ini tuh harus bersih, bersih, dan bersih. Jadinya tangan kita nggak boleh gratil, tangan habis pegang-pegang apa, kucek-kucek mata, ya. Kalau memang kita punya mata gatal yang kronis, itu sebaiknya periksa dulu. Dia jangan-jangan kita punya konjungtivitis alergi atau mata kita tuh alergi, ya. Jangan sering kucek mata, pegang mata, kemudian make up kita juga harus perhatikan penyimpanannya dan jangan sampai brushnya itu juga kotor ya, hingga terkontaminasi. Kemudian jangan sampai kita simpen udah sampai 3-4 tahun masih dipakai gitu. Itu juga resiko terkontaminasi. Kemudian kalau habis pakai make up mata, pastikan malamnya itu semuanya bersih. Bersih sampai ke bulu mata, maskara-maskara, semua eyeshadow, eyeliner, semua harus dibersihkan karena itu bisa menyumbat kelenjar-kelenjar yang ada di mata kita. Oke deh. Oh iya, satu lagi. Apa dokter? Di masa pandemi ini Mbak Cynthia, saya ketemu kasus kadang-kadang masker kita tuh suka naik nih misalnya ke dekat mata. Ya. Nah, itu tuh juga masker tuh harus bersih ya. Kalau udah keringetan, basah ya diganti, jangan dipaksakan pakai karena bakteri di sini mudah banget kita terkontaminasi sampai ke kelopak mata ya. Itu masker perhatiin kebersihannya juga. Seperti itu mungkin dia. Oke, baik. Oke, baik. Dokter Sri tadi sudah lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih banyak ya dokter, hari ini sudah mau sharing soal bintitan. Terima kasih banyak juga untuk kesempatannya. Terima kasih. Iya dokter. Nah itu dia sahabat Eljon, jadi kita sudah tahu ya apa itu bintitan, kemudian penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan tadi yang paling penting pencegahannya ya, dan tadi juga disinggung kenapa sih bisa lama sembuhnya dan lain-lain, itu juga sudah disinggung tadi. Yang penting penanganannya harus tepat, kemudian tuntas, dan yang paling penting cara mencegahnya harus bersih, apapun itu, baik dari make up, kemudian juga masker tadi, dari tangan, jadi semua bakteri bisa datang dari manapun ya dokter ya, jadi harap jaga kebersihan apapun itu yang berkaitan dengan mata. Baiklah, itu saja. Semoga berguna juga bermanfaat untuk sahabat Eljon di rumah, bisa langsung dipraktekkan untuk selalu menjaga kebersihan tangan, kebersihan masker, dan lain-lain untuk tetap menjaga kesehatan mata kita. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Sri Astri Nanditya, dokter spesialis mata, pamit undur diri, sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya, diklik subscribe-nya ya.